Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Desain Organisasi. Mari kita mulai perkuliahan kita. File ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. File aslinya dalam bentuk PowerPoint ya, Mas dan Mbak. Untuk kali ini saya jadikan PDF. Ya, ini saya lempati, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Baik. Ya. Judulnya Pengertian Organisasi dan Perusahaan serta Perkembangan Teori Organisasi. Ya. Topik perkuliahan pada hari ini adalah ini ya, pengertian organisasi dan perusahaan serta perkembangan teori organisasi. Baik, mengapa mempelajari organisasi dan perilaku organisasi? Ya, ada 3 alasan ya. Kalau di slide ini ada manusia dalam makhluk sosial, kemudian perilaku manusia senantiasa diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, kemudian memperoleh perspektif atau pandangan untuk memperbaiki dan mengembangkan cara organisasi beroperasi. Kemudian latar belakang membuat organisasi. Konsep organisasi ada 4, Mas dan Mbak. Yang pertama, koordinasi usaha untuk saling bantu. Kemudian yang kedua, tujuan. Kemudian yang ketiga, pembagian tugas atau diferensiasi. Ya, jenis tugas, lokasi geografis, tujuan dan pemikiran lain. Dan ada integrasi atau pemandu atau wewenang. Oke. Ciri atau atribut organisasi. Ya. Organisasi adalah lembaga sosial yang terdiri dari sekumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan. Organisasi dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Organisasi secara sadar dikoordinasikan dan disusun. Kemudian organisasi adalah instrumen sosial yang mempunyai batasan yang secara relatif dapat diidentifikasikan dan keberadaannya mempunyai basis yang relatif permanen. Oke, masuk ke pengertian organisasi. Organisasi menurut Edgar H. Schein di tahun 1991 adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab. Menurut Gibson di tahun 1985, organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai melalui tindakan individu secara terpisah. Perilaku organisasi, pengertian ya, perilaku organisasi menurut Gibson di tahun 1985 adalah perubahan tentang individu dan kelompok dalam lingkungan organisasi. Ya, masih pengertian. Perilaku organisasi merupakan ilmu perilaku yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Kerangka dasar, individu-individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah dari perilaku tersebut. Oke, ini ada 3 gigi roda gitu ya, Mas dan Mbak. Bidang perilaku organisasi adalah penelaahan perilaku, sikap, dan prestasi manusia di dalam suatu kerangka organisasi. Ketika bekerja di dalam kelompok dan di dalam organisasi secara keseluruhan, penganalisasian dampak lingkungan luar atas organisasi, penggunaan teori, metode, dan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin ilmu seperti psikologi dan antropologi budaya untuk mempelajari persepsi, nilai-nilai, kapasitas belajar, dan tindakan-tindakan individu. Ya, ini terkait dengan evolusi teori organisasi ya, Mas dan Mbak sekalian.
Teori organisasi, ada teori organisasi klasik, teori organisasi neoklasik, dan teori organisasi modern. Nah, teori organisasi klasik terdiri dari 3 bagian: teori birokrasi, teori administrasi, dan teori manajemen ilmiah. Oke, masuk ke teori organisasi klasik. Teori ini digambarkan sebagai sangat tersentralisasi dan tugasnya sangat terspesialisasi. Teori ini mendefinisikan organisasi sebagai struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi dan faktor-faktor lain yang terjadi bila orang-orang bekerja sama. Ya, ini teori birokrasi oleh Max Weber. Ya, ada 6 poinnya di sini ya. Yang pertama, program nasional dalam mencapai tujuan. Yang kedua, pembagian kerja atau spesialisasi. Yang ketiga, hierarki wewenang. Yang keempat, sistem prosedur bagi penanganan situasi kerja. Yang kelima, sistem aturan yang mencakup hak-hak dan kewajiban posisi para pemegang jabatan. Yang keenam, hubungan antar pribadi. Sedangkan teori administrasi oleh Henry Fayol, ya ada beberapa poin. Ada kegiatan teknikal, ya produksi manufaktur, adaptasi, dan ada poin kegiatan komersial, pembelian, penjualan. Ada poin kegiatan finansial, pencarian suatu penggunaan optimum dari modal. Ada juga poin kegiatan keamanan, yakni perlindungan terhadap kekayaan dan personalia organisasi. Ada poin kegiatan akuntansi, penentuan persediaan biaya, penyusunan neraca, dan laporan rugi laba. Kemudian ada poin kegiatan manajerial, perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Oke, ya ini ada 14 kaidah manajemen menurut Fayol. 1. Pembagian kerja. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan perintah. Yang kelima, kesatuan pengarahan. Yang keenam, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketujuh, balas jasa. Yang kedelapan, sentralisasi. Yang kesembilan, rantai skalar. Rantai skalar, yang 9 ya. Yang ke-10 aturan, yang ke-11 keadilan, yang ke-12 kelanggengan, yang ke-13 inisiatif, dan yang ke-14 semangat korps. Oke. Ini teori manajemen ilmiah oleh Frederick Winslow Taylor. Ya, ada 4 kaidah manajemen yang harus diterapkan. Yang pertama, perlu adanya pengembangan metode atas dasar ilmu pengetahuan tentang kerja yang ilmiah dan benar. Kemudian yang kedua, perlu ada seleksi, latihan-latihan, dan pengembangan karyawan secara ilmiah sesuai dengan spesialisasi. Yang ketiga, perlu adanya pembagian kerja dan tanggung jawab yang seimbang antara karyawan dan pimpinan. Yang keempat, perlu dikembangkan semangat dan mental para karyawan melalui pendekatan antara karyawan dan manajer untuk menciptakan suasana kerja yang baik. Oke, masuk ke teori organisasi neoklasik. Dikenal sebagai teori atau aliran hubungan manusia. Ya, menekankan pada aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai kelompok kerjanya. Teori ini menekankan pada perlunya 1. Partisipasi atau melibatkan setiap orang dalam proses pengambilan keputusan agar merasa terlibat dan berkepentingan. Yang kedua, perlunya perluasan kerja, ya kebalikan dari spesialisasi. Yang ketiga, bottom up management, memberi kesempatan pada junior.
pada junior untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajemen puncak. Ya, percobaan Hawthorne tahun 1924 hingga 1932, organisasi adalah sistem terbuka di mana segmen teknis dan manusiawi saling berkaitan. Ya, ini menuju ke sikap karyawan, kalau saya tidak salah. Oke, masuk ke teori organisasi modern. Teori organisasi modern menekankan pada sintesa dan integratif sebagai suatu sistem organisasi modern. Aspek penting dalam pengorganisasian menyangkut struktur organisasi disusun berdasarkan beberapa poin. Ada departementalisasi, kegiatan sehingga pekerjaan yang serupa dan saling berkaitan dapat dilakukan bersama. Yang berikutnya pembagian kerja. Ya, detailnya adalah pemecahan tugas sehingga setiap individu hanya bertanggung jawab dan melakukan sejumlah kegiatan tertentu saja. Poin berikutnya koordinasi. Poin berikutnya rentangan manajemen. Ya, detailnya adalah proses untuk memadukan kegiatan dan satuan unit-unit organisasi yang terpisah guna mencapai tujuan bersama secara efisien. Poin berikutnya banyak jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan. Oke. Ini ya Mas dan Mbak bisa membacanya sendiri. Kemudian ini juga Mas dan Mbak bisa membacanya sendiri. Oke. Ya. Slide ini juga Mas dan Mbak sekalian bisa monggo membacanya sendiri. Baik, demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.